Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, setiap benua akan menjadi milik Yesus kembali. Lewat hidup kita, pernikahan keluarga kita, lewat pekerjaan karir kita, lewat gereja kita bisa merebut dunia ini kembali dari tangan setan dan dari tangan diri mereka sendiri yang bisa menghancurkan diri sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Manusia paling bakat itu, kita bisa merebut kembali untuk Tuhan Yesus jikalau kita mau taat dan bersedia dipakai Tuhan lebih. Hati saya masih dipenuhi, dilingkupi dengan kemuliaan Tuhan. Saya melihat Tuhan bekerja di mana-mana. Dan saya rindu waktu saya berada di Eropa untuk kembali ke Indonesia, tanah air, untuk memberitahu kepada Anda bahwa bisnis Anda pasti akan lebih diurapi setelah ini. Keluarga Anda lebih diurapi. Saya berdoa, kami berdoa agar jemaat kami meningkat dalam urapan, bukan dalam teori. Supaya setiap kita dipakai Tuhan dengan cara yang heran. Siapa di sini ingin dipakai Tuhan dengan cara yang heran? Puji Tuhan. Saya berdoa lewat pengajaran yang saya angkat, namanya urapan Kisah Para Rasul 28 pasal, akan saya bagi dalam 7 kali hari Minggu total sampai bulan April. Setiap kali saya tampil, saya akan bahas 4 pasal. Saya berdoa urapan Anda meningkat dengan dahsyat. Dan jikalau Anda yang di live streaming, kalau Anda nggak bisa ikut setiap kali, pastikan Anda juga dapatkan audio atau DVD-nya. Anda yang belum nggak ikut tadi pagi, Anda perlu dengarkan setiap kebaktian, beda-beda soalnya. Saya tidak akan ulang berita. Dan tujuan daripada pengajaran ini adalah supaya Anda betul-betul memahami apa arti menjadi orang diurapi. Gak harus jadi pengkhotbah. Pekerjaan kita bisa dipakai Tuhan. Urapan itu bisa meningkat. Yang pasti tubuh kita akan menjadi bait Allah. Menjadi nyata kuasa Allah bekerja. Kerinduan Yesus buat jemaat Gereja Mawar Siaran adalah setiap anggotanya dipakai oleh Tuhan. Dia lebih rindu mengurapimu daripada engkau rindu diurapi. Apalagi sebagian di antara kita bahkan tidak mengerti apa itu urapan. Urapan itu kuasa. Dia mau menyatakan kuasanya, nyatakan lagi seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib ketika engkau membelah Laut Merah. Kembalikan tongkat Musa itu kepada kami. Kembalikan ular tembaga yang menyembuhkan dan mentahirkan generasi dan negeri kami. Tuhan mau melakukannya lewat pekerjaan tanganmu, lewat kehidupanmu. Tuhan rindu. Bukan cuma 1, 2 yang dipakai. Tuhan rindu semua. Sebab tidak semua jadi pengkhotbah, tapi semua jadi batu kehidupan, batu hidup bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Kita langsung lihat Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Pastikan Anda dapatkan DVD-nya atau minimal audionya. Kebaktian pertama, saya bicara pewahyuan-pewahyuan yang tidak disangka ketika baca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul adalah buku favorit saya. Karena ini sebenarnya bukanlah kisah pendeta. Namanya Yohanes, Yakobus, dan terutama di dalam cerita Kisah Para Rasul tentunya adalah Petrus dan Paulus. Bagi saya ini kitab favorit karena inilah biografinya Roh Kudus. Namun tidak ada penutupan. Kisah Rasul itu ada 28 pasal. Ini unik sekali karena di akhir pasal itu, di ayat terakhir, tidak ada layaknya lumrahnya buku-buku kitab-kitab lain di dalam Alkitab. Selalu ada amin. Mesti ada amin atau ada penutupan atau minimal salam. Kisah Para Rasul nggak ada sama sekali. Seolah-olah secara sengaja Tuhan bukukan begitu. Supaya kita tahu bahwa dia belum selesai bekerja. Anda dan saya harus menjadi Kisah Rasul 29 seterusnya. Kita semua, cerita hidup kita mau Tuhan pakai untuk mengubah sejarah. Kita sekarang lihat ayat pertama dulu dan ayat kedua. Lalu kita lompat langsung pasal 2 karena ini kebaktian kedua. Di Surabaya, ya, kalau di Jakarta ini kebaktian pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat.
Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya berhenti di sana. Ternyata kitab Kisah Para Rasul bukan sebuah buku ketika ditulis oleh Dr. Lukas, author atau penulis kitab Kisah Para Rasul. Yang nulis ini dokter loh. Dia seorang dokter medis namanya Lukas yang juga menulis kitab Injil Lukas. Dr. Lukas adalah partner atau mitranya Rasul Paulus. Dia barengi Paulus ketika tur Eropa 2000 tahun yang lalu. Ketika Paulus memberitakan Injil di Turki, Galatia, di Filipi, Efesus, di Korintus, Lukas ikut. Dia seorang biografer. Dia mencatat sejarah. Dalam bahasa Indonesia namanya Kisah Para Rasul. Dalam bahasa Inggris, bahkan banyak orang percaya harusnya namanya bukan cuma Kisah Para Rasul, tapi Kisah Roh Kudus. Dr. Lukas menulis ini sebagai surat kepada seorang sahabat yang namanya Theophilus. Secara profetik, arti nama Theophilus melambangkan kita. Theophilus artinya a friend of God atau sahabat Tuhan. Arti lain Theophilus adalah yang dikasihi oleh Tuhan, beloved, one that is loved by God. Jadi, sekalipun surat ini secara original aslinya ditulis ke Theophilus, ketika dibukukan di Alkitab, ini adalah surat Tuhan kepada kita. Siapa di sini merasa dia adalah sahabatnya Tuhan? Angkat tangan. Ya, berarti Kisah Rasul adalah untuk Anda. Hai Theophilus, siapa di sini merasa dikasih oleh Yesus? Angkat tangan. Berarti Kisah Rasul untuk Anda. Kalau baca Alkitab jangan pernah lewatkan Kisah Rasul seolah-olah terlalu banyak mujizatnya, terlalu banyak pengkhotbahnya. Itu mah, kata orang Bandung, kan gitu logatnya. Itu mah kitabnya untuk para pendeta, itu bukan untuk jemaat biasa. No, kalau Anda Theophilus, ini surat untuk Anda. Kalau Anda dikasih Yesus, Anda harus baca Kisah Rasul. Kalau Anda sahabat Tuhan, Anda mau tahu hati Tuhan, Anda harus baca ini. Jadi ini bukan kitabnya untuk pendeta. Seolah-olah kita merasa yang bisa menyembuhkan orang kan cuma Petrus. Sekarang kan paling cuma 1-2 orang. Yang bisa, yang bayang-bayangnya bisa melepaskan orang dari belenggu setan, itu kan cuma Petrus. Yang sapu tangannya bisa menyembuhkan orang, mengusir penyakit kan cuma Paulus. No. Kalau ditulis di Alkitab, itu juga milik Anda. Katakan amin. Berarti Tuhan punya rencana. Andalah Theophilusnya. Dan kata-katanya luar biasa. Theophilus dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus dalam bahasa aslinya. Aku menuliskan apa yang Yesus mulai lakukan di atas muka bumi sampai dia diangkat. Pakai kata dalam bahasa Inggris begin. What Jesus began to do. Apa yang Yesus mulai. Dan di ayat terakhir tidak ada penutupan dalam biografinya. Dengan kata lain, Tuhan belum selesai. Apa yang dia mulai harus kau selesaikan. Kitalah yang melanjutkan pekerjaan Yesus di bumi lewat hidup kita dan apapun yang kita kerjakan. Kita dipilih dari segala bangsa untuk menjadi mitra-mitra Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. What Jesus began we must continue. Apa yang Yesus mulai kita harus selesaikan. Apa yang Yesus mulai kita harus lanjutkan. Dari mana kita bisa tangkap estafet Yesus? Dari perintah terakhirnya. Perintah terakhir Yesus apa? Ketika sebelum diangkat. Jadikan semua bangsa muridku. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Dari perintah terakhirnya, itu adalah job desk pertama kita. Di mana dia tinggalkan, dari situ kita tangkap. His last command should be our first concern. Perintah terakhirnya harus menjadi perhatian pertama kita. Disinilah banyak orang Kristen terbolak-balik, gak keruan. Amanat agung di baris paling belakang. Gua kejar mimpiku dulu. Kalau aku keluar dari masalahku, nanti aku mulai akan melayani tujuanmu. No. Perintah terakhirnya harus menjadi langkah pertama kita. Kalau kita mau diurapi. Itu syarat mutlak. Mari kita sekarang lihat di pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Pentakosta. Ya. Jadi Anda jangan bingung lagi ya habis ini ya kalau ditanya sama orang apa perintah terakhir Tuhan Yesus. Bukanlah saling mengasihi. Bukanlah mengampuni. Bukanlah memberi. Perintah terakhir Tuhan itu amanat agung.
Sebelum dia angkat, itu kata-kata goodbye-nya. Kata-kata farewell perpisahan Tuhan adalah jadikan semua bangsa muridku. Pastikan itu terjadi. Lalu dia lenyap. Murid-muridnya masih memandangi ke atas sampai ditepuk pundaknya oleh 2 malaikat. Hei, kok terus melungu ke atas, meluluh? Apa yang kau lihat, apa yang kau tunggu? Yesus itu akan kembali. Get busy. Lakukan sesuatu. Jangan lupa. Kata-kata terakhir dari mulut juru selamatmu dan juru selamatku adalah beritakan Injil. Dan dari kata terakhir itu harusnya menjadi peringatan pertama kita. Kita lihat pasal 2 sekarang. Mari kita sekarang belajar the nature of the anointing atau belajar sifat pengurapan itu sendiri. Apa itu urapan? Ketika tiba hari Pentakosta, ayat pertama, pasal 2, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mari berhenti sampai sana. Mereka lagi kumpul kayak begini. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Rumah itu dipenuhi sama Roh Kudus. Di mana mereka semua lagi duduk persis posisinya yang saya lihat sekarang di hari Minggu ini. Ada 3 kata di sini, kata kunci yang mari kita pelajari. Tiupan angin keras. Nah, ini menjelaskan the nature of, menjelaskan sifat dasar urapan Allah. Supaya kita mengerti apa itu urapan sesungguhnya. Katakan tiupan angin keras. Coba katakan lagi dengan keras, tiupan angin keras. Kata pertama, tiupan. Urapan, sifat dasar urapan adalah memampukan kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Kata tiupan itu sama dengan dorongan. Ketika seseorang diurapi, dia akan merasakan suatu dorongan untuk melaksanakan kehendak Allah. Urapan tidak akan memimpin kita ke nafsu. Urapan itu kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus selalu mendorong kita untuk maju dalam rencananya. Karena itu ada ayat yang berkata, Tuhanlah yang memulai di dalam diri kita baik keinginan maupun kerinduan di dalam hati dan batin kita untuk melakukan sesuatu bersama dengan Dia. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa semua yang menjadi inisiator segala sesuatu yang ingin kita lakukan, yang selaras sesuai dengan kehendak Allah, itu dari Roh Kudus. Urapan itu, satu efek pertama adalah mendorong kita untuk tidak pasif. Jadi langsung bisa tahu kalau orang pasif, orang itu sedang kekurangan minyak. Tadi pagi saya tanya, adakah minyak di dalam hidupmu? Give me oil in my lamp to keep me burning. Beriku minyak agar aku tetap menyala. Agar aku jangan menjadi 5 gadis bodoh, tapi gadis bijaksana. Supaya ketika Tuhan datang, jangan aku baru panik, lalu mencoba pinjam minyak-minyak dari gadis-gadis yang bijaksana. Lalu aku ketinggalan. Saya ajarkan di kebaktian pertama tadi. Bagaimana seringkali orang-orang yang lengah selalu ketinggalan satu langkah dengan Roh Kudus. Lalu akhirnya hidupnya diisi dengan penyesalan. Andai kata aku tahu, andai kata demikian. Harusnya aku begini, harusnya aku begitu. Jangan jadi orang-orang yang masuk dalam kategori yang menyesal melulu. Jadilah orang yang bergerak dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda punya keluarga, mari serahkan keluarga Anda untuk diurapi, bergerak dengan Tuhan. Anda punya bisnis pekerjaan, serahkan pekerjaan Anda. Bukan dijual semua asetnya lalu uangnya dikasih ke gereja. Siapa minta begitu? Gereja gak bisa kelola bisnis Anda. Harus Anda, karena Anda yang diurapi untuk mengelolanya. Tapi serahkan itu untuk tujuan yang lebih tinggi. Allah akan bekerja dan mujizatnya akan nyata. Jadikan, beritahu sama Tuhan, apa yang kukerjakan, jadikan ini ya Tuhan Yesus alatmu. Urapi aku. Jangan ketinggalan. Maka Anda akan melihat dalam pekerjaan Anda bukan cuma pembelaan Tuhan. Anda akan melihat pemakaian Tuhan secara nyata. Lewat apa yang kau lakukan. Orang yang diurapi tidak kekurangan minyak. Anda mau tahu apakah Anda itu masih punya minyak atau tidak? Gampang, bandingkan dirimu dengan api. Kalau Anda berminyak, setiap dekat api tersulut, gampang terbakar. Melihat video kayak begini, langsung berapi-api dan berkata, wow, aku mau dipakai Tuhan lebih. Tapi orang yang kekurangan minyak responnya selalu seperti ini. Ah iya kan itu dia, kan bukan aku. Bukan cuma tidak tersulut, ingin memadamkan.
Orang yang sudah kekurangan minyak, gadis yang bodoh itu selalu hanya mau menggosip. Ketika ada orang dipakai, dia gak senang. Ketika gereja bergerak, dia berkata, kok begitu-begitu melulu. Tidak pernah positif, tapi orang yang punya minyak, orang yang diurapi, orang yang dekat dengan Tuhan, pasti akan selalu on fire setiap kali mendengar kabar gembira ketika Tuhan sedang bekerja. Anda mau tahu apakah Anda masih punya minyak? Karena di dalam sebuah kerumunan orang, Yesus berkata di dalam kitab Injilnya, selalu skenarionya 50-50. Selalu ada 5 gadis bijaksana, selalu ada 5 gadis yang bodoh. Anda gadis yang mana? Yang cowok berkata, aku sama sekali bukan gadis. Ya sudah, gak ngerti berarti khotbah saya. Ya sudah. I want to be God's fire. I want to be God's torch. Saya mau menjadi api Roh Kudus. Saya mau menjadi api itu. Saya mau menjadi obor Allah. Saya gak peduli apa yang saya lakukan atau saya katakan, semua saya persembahkan. Pakailah aku ya Yesus. Itulah bahasa api. Amin. Saya berdoa supaya seluruh jemaat kita dipakai Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Tak terkecuali apapun profesimu. Setiap Anda akan dipakai dan diurapi oleh Roh Kudus. Tiupan, bicara tentang dorongan. Ada sebuah dorongan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dan lalu yang kedua ada kata angin. Di dalam bahasa aslinya Ibrani maupun Yunani, kata roh itu seringkali diterjemahkan, seringkali pakai kata angin. Kedua kata itu similar atau mirip. Kalau tidak menjadi satu kata, mereka paling tidak mirip. Jadi di sini bicara tentang the life-giving power of Jesus. Urapan itu adalah kuasa Roh Kudus yang mengimpartasikan kehidupan. Luar biasa. Karena itu orang yang diurapi, apapun yang dia jamah jadi hidup. Bahkan secara demonstratif, apapun yang dijamah, tumpang tangan contohnya, terjadi kehidupan. Apa yang stroke, bagian tubuh sebelah kiri yang mati dipegang, langsung kerasa kesetrum. Langsung bisa berjalan, langsung bisa merasa. Itu secara demonstratif. Tetapi secara kehidupan sehari-hari, Allah menambahkan kehidupan dalam kehidupan Anda. Banyak orang itu hidup seperti zombie. World War Z. Virus ini sudah kemana-mana menjadi wabah. Di sini, di sana sini. Banyak orang sudah gak ngerti mengapa dia hidup. Sungguh-sungguh sudah tidak punya kehidupan lagi. Orang-orang seperti ini harusnya datang ke gereja, minta urapan yang baru. Datang di sini di charge. Bayangin, di dunia teknologi aja orang pakai power battery. Apa namanya itu? Power bank. Orang Kristen bisa jalan seenaknya di dunia masyarakat yang begitu gelap, penuh roh jahat. Gak membawa power bank apa-apa. Kita lebih panik kalau smartphone kita habis baterai. Kita gak gugup kalau kerohanian kita kering kerontang. Come to church to get anointed. Datang ke gereja untuk diurapi. Datang menyembah ke kaki Yesus. Touch me Jesus. Touch me. Jamaahku, I need you. My family needs you. Keluargaku membutuhkanmu. Apa yang kukerjakan? I don't put my trust in money. Aku tidak menaruh percayaku pada uang. I trust you, anoint me. Masuk kepada kata berikutnya anointing. Kenapa kita perlu? Karena ada kata keras. Tiupan angin keras. Kata keras sana adalah urapan punya sifat untuk mampu menyingkirkan musuh-musuh kita. Keras. Dalam bahasa Inggrisnya violent. The anointing could be very gentle. Saya melihat urapan itu hadir waktu di Myanmar. Anda pernah lihat kan filmnya? Wow, itu orang kayak rebah. Bum, 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 bum. Tidak ada yang terluka. Beautiful. Buk, 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 buk. Luar biasa. Wow, kenapa ada catcher? Itu cuma supaya manusia gak khawatir. Itu aja loh. Tuhan dari awalnya menjamah orang sampai gak kuat. Begitu di Taman Getsemani, Yesus berkata, kamu cari siapa? Cari Yesus, akulah dia. Boom, 500 geblak. Rebah semuanya. Gak ada catcher, gak ada satupun yang terluka. Mereka semua bangkit, tangkap Yesus. The anointing is real. Saya pernah melihatnya lembut sekali. Wow, beautiful. Luar biasa, the anointing is real. Yet it's violent. Urapan itu punya dua sisi. Kepada anak, dia lembut. Kepada musuh, dia garang.
Sama seperti seorang jenderal. Ketika sama anak, iya sayang, sayang, iya papa sayang. Tapi menoleh, push up. Tergantung Anda di sisi mana. Jangan sampai di sisi yang salah melawan urapan. Karena itu Yesus berkata, firman Tuhan berkata, jangan jamah yang kuurapi. Don't even think about it. You'll find yourself on the wrong side of the coin. Engkau akan menemukan dirimu di sisi yang salah. Oh, saya pernah, Anda mungkin masih ingat gak? Laporan kemenangan salah satu DVD yang lama yang lalu. Kalau Anda ingat satu persatu, saya pernah tunjukkan waktu FKA di Taiwan. Ketika saya sedang mendoakan banyak orang-orang Barat di Taipei yang ikut sebagai delegasi internasional di konferensi di sana. Itu ada yang naik. Ternyata ada orang Swiss juga. Terus saya berkata sama dia, Swiss is a beautiful country, but one thing is missing, revival. Lalu saya pegang dia, dia rebah. Kakinya seperti orang bergetar itu. Anda mungkin ingat nggak? Nggak tahu. Anda ingat nggak? Ya sudah pura-pura ingat lah. Ya gitu. Supaya kita yang bikin lembur-lembur gini nggak sia-sia gitu loh. Diingat, jangan dilupain. Nanti besok saya tanya, kemarin tayangin apa? Nggak tahu. Kasihan yang lembur nggak tidur. Nah, itu just one touch, saya masih ingat itu. Saya pegang, saya nggak tahu, nggak punya koneksi, nggak punya channel, nggak tahu bahwa suatu hari akan ke Swiss itu terjadinya kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saya cuma pegang dia sekali, receive. Dia rebah, kakinya bergetar. Di dalam video klip yang terakhirnya saya bilang, ada seseorang saya sebut, you look like Jesus itu loh. Kamu kok kayak Yesus yang brewokan itu? Sekarang baru, oke. Gitu. Nah, saya ketemu orang itu di Belanda. Dia bilang, Pastor, you remember me? You prayed for me? Lalu dia cerita bagaimana dia kembali ke Swiss setelah itu memenangkan ratusan orang Eropa. Dan hari ini dia adalah pendeta, mengembalakan 300 jemaat, tambah besar gerejanya. Just one touch of the anointing, cuma sekali dijamah urapan Tuhan. 300 demons flee. 300 roh jahat minimal orang Eropa. Susah banget. Orang Eropa itu bukan cuman gak percaya sama Tuhan. Anda harus tahu loh, mereka juga memastikan mereka itu sangat evangelistik sekali. Mereka itu sangat radikal dalam keateisannya. Saya diceritain oleh seorang dokter tadi pagi, seorang sahabat, waktu pernah sekali di Eropa, ya kan? Pernah sekali ngamar di Eropa. Lalu didoakan sama satu gereja, ada nggak tahu beliau sendiri atau pasien. Lalu habis itu setelah didoakan oleh orang Indonesia di Eropa pergi, susternya bilang, apa itu tadi? Aku didoakan. Ngapain didoakan? Saya nggak percaya gitu-gituan. Loh, kalau orang Asia nggak percaya ya simpanlah sendiri. Dia malah nginjili. Lu nggak usah percaya gitu-gituan. Di sana itu negara ateis bukan menjadi suatu ateis bukan cuman sebuah keyakinan sendiri. Mereka injili semua untuk jadi ateis. Hanya orang-orang gereja di sana kalau nggak lebih radikal dari ateis, bakal diinjilin jadi ateis sekalian. Dan saya kemarin melayani bukan orang Indonesianya, orang Eropanya yang paling keras kepala dan yang berbicara bahasa Jerman lebih susah tunduk lagi. Karena orang Jerman merasa superior. Mau saya beritahu kepada Anda, tidak ada yang mustahil dengan Allah. Roh jahat yang paling keras pun akan lari kalau engkau mau taat kepada Tuhan. Amin. Dan saya lihat waktu itu saya diberitahu orang Swiss ini, apa yang terjadi dengan dia. Kok bisa ya dunia ini kecil sekali. Saya ketemu di Taipei 5 tahun lalu, ketemunya lagi malah di Belanda. Luar biasa Tuhan bekerja. One touch of the anointing can change your life. Dikatakan di sini tiupan angin keras. Kata keras itu berarti ada kuasa di dalam sebuah urapan yang Anda terima ketika Anda dalam gereja. Ketika Anda menyembah, ketika Anda cari Tuhan, ketika Anda berkata, Tuhan urapi aku. Aku butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kita melihat ada satu orang yang penuh dengan Roh Kudus pertama kalinya berbahasa lidah. Ada orang yang sudah penuh Roh Kudus, sudah pernah dibaptis Roh Kudus sebelumnya, sudah berbahasa lidah. Tapi setelah kering sekian lama, akhirnya dia sadar juga. Dia kembali kepada Tuhan, dipenuhi dengan kasih mula-mula. Wow! Kelihatannya biasa, tapi kembalilah ke tempat kerjamu, Anda akan melihat setan mulai lari, terbirit-birit dari hadapanmu. Never, tidak pernah, tidak boleh menganggap remeh hadirat Allah. Apa yang kau rasakan di gereja ini, koin sebaliknya di sebelah sana, ada perlawanan kepada musuhmu. Karena itu, pastikan Anda memelihara urapan itu.
Jangan keluar dari gereja langsung dibatalkan dengan mengeluh. This anointing will be very useful for you. Mau tahu nggak, tiang awan, tiang api itu satu sisi mereka melindungi. Saya bisa bayangkan bentuknya mungkin seperti tangan lebar gini, membimbing orang Israel. Sisi satunya di belakang, tentara Firaun mengejar mereka dengan kereta kudanya yang canggih. Di belakang, di depan orang Israel kelihatan seperti tangan Bapa. Di belakang, tangan peringatan gini sama orang Mesir. Makanya kereta mereka olang-oleng semua. Apa yang Anda rasakan di dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Allah, ketika Anda dijamah, jangan remehkan. Di sebelah sana tampaknya lain. Musuh lihatnya tangan Tuhan teracung dan memperingatkan, mundur atau kau akan terbunuh. Please know how to respect the anointing. When you do, it will benefit you. Taulah bagaimana caranya menghargai dan menghormati urapan itu. Ketika kau rasakan dalam hadirat Allah, itu bukan perasaan belaka. Supaya apa? Supaya itu berguna bagimu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tiupan angin keras. Nah, mari kita sekarang lihat ayat yang ketiga. Baru ayat 3 ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Stop. Di dalam alam natural, api itu dari bawah ke atas. Kalau Anda lihat kebakaran terjadi di sebuah ruko, dia menjalar dan apinya mengepul-ngepul ke atas. Tapi di alam supranatural, api turun dari atas ke bawah. Apa maksudnya? Ada pesan profetik di balik ini. Kenapa murid-murid menerima api dari atas seperti Elia? Elia punya api, semua orang di saat itu yang melihat kejadian itu, tidak ada satupun yang ragu bahwa Tuhan sedang menjawab doa. Kenapa? Karena apinya Elia turun dari atas ke bawah, memakan lembu yang dia sediakan, dengan kayunya sampai mesbahnya gosong, sampai paritnya pun kering. Dijilat sama api itu. Nggak ada api yang dari atas ke bawah itu. Itu api supranatural. Anda mau mengalami perkara supranatural dari Tuhan dalam apapun yang Anda kerjakan? Pastikan Anda pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Mau tahu kenapa murid-murid dapat 120 lidah api turun dari atas? Karena mereka pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan. Jangan kemana-mana, ke Yerusalem dan tunggu. Api tidak akan Anda temukan di diskotik. Tuhan gak suruh Anda ke sana. Gampang. Anda mau terima api Roh Kudus? Anda mau mengalami pengalaman supranatural yang hanya Allah bisa lakukan dalam kehidupan Anda? Pastikan Anda ditemukan di tempat di mana Anda harus berada. Anda mau keluarga Anda mengalami transformasi besar-besaran? Pastikan Anda hadir di sana. Bukan sedang di luar sana dugem dengan siapa. Nanti ada waktunya kita diutus ke dugem. Bukan untuk dugem, untuk menangkan teman-teman dugem. Jemaat Pro M di kebaktian Sabtu malam banyak ex dugem. Jadi saingan serius dugem Surabaya adalah kebaktian Pro M Mawar Sharon Sabtu malam. Tiba-tiba sekaligus customernya hilang dalam jumlah dosenan. Langsung lusinan hilangnya. Kita berdoa supaya dugem di Surabaya sepi total. Ada waktunya kita akan menangkan mereka. Tapi caranya bukan dengan Anda mengorbankan diri pergi. You want to be on fire for Jesus? Be where Jesus wants you to be at every time. Kenapa murid-murid menerima api? Karena mereka berada di Yerusalem. Tuhan suruh mereka tunggu di sana. Berarti api itu turun ke atas ketaatan. Ini prinsip urapan. Api turun ke atas ketaatan. Itu prinsip urapan. Kenapa perusahaan yang saya pimpin tidak berapi-api lagi? Kenapa sepi? Jangan minta gangdau, jangan minta rezeki. Itu gampang buat Tuhan. Malah justru doa Bapak kami mengajarkan kita harus stop Tuhan. Berikan padaku makananku yang secukupnya. Itu bukan ngerengek-rengek, mengemis-ngemis belaka. Tuhan kasih aku makanan sedekah. Tuhan gak suka mental seorang pengemis. Saya mending jadi pengemis bermental kaya raya daripada saya jadi orang kaya bermental pengemis tidak pernah merasa cukup. Doa Bapak kami ajarkan kita untuk menghentikan Tuhan. Tuhan, bukan gini loh, Tuhan berikan padaku makananku yang secukupnya sehari ini. Bukan, tapi Tuhan tolong ya Tuhan, jatah sehari aja. Gak kuat aku tampung di mana semua roti ini, di kulkas mana.
beriku makanan secukupnya. Malah diingatkan loh Tuhan. Tuhan harus kita ingatkan, secukupnya. Lebih keras lagi, secukupnya. Ingat Tuhan, lemariku terbatas. Karena Yohanes 10 berkata kalau Tuhan datang, dia ingin memberi kita hidup dan hidup kelimpahan. Jadi jangan pernah punya mental kekurangan. Aku datang ke gereja kenapa? Supaya untuk roti. Tuhan sering mengeluh sama murid-muridnya. Mereka datang, Anda kira mereka mencari Mesias? Tidak. Tuhan bilang sama murid-muridnya, mereka tidak ngerti juga dari sejak kasus roti kemarin, hati mereka masih degil dengan ragi. Mereka datang ke sini karena lapar. Minggu depan aku akan disalibkan oleh mereka. Salibkan dia di Yerusalem. Tuhan mengeluh. Jangan datang ke gereja demi roti rezeki. Jangan. Itu sama dengan apa ya? Itu sama dengan Anda pergi ke Paris cari gado-gado. Anda ke Indonesia cari spaghetti. Ada sih ada. Rezeki itu ada, tapi dia bukan on the top menu list. Dia cuma appetizer aja. Dan sampingan aja. Bagi Tuhan, itu cuma tambahan dan itu mudah. Mau tahu nggak salah satu korban tambahan Tuhan? Mau tahu nggak? Tuhan punya tambah-tambahan, hati-hati. Itu hebat sekali. 5 tambah 2, 5.000. Lain sama kita, 5 tambah 2, 7. Kalau ditambah urapan, 5 tambah 2, ditetesin urapan sedikit, dengan kuasa Tuhan, jadi 5.000. Tambah-tambahan Tuhan itu luar biasa. Kurang-kurangan Tuhan juga luar biasa loh ya. Jadi Anda mau jadi orang yang ditambahkan atau dikurangi terserah Anda. Mau tahu tambah-tambahan Tuhan, kurang-kurangannya bedanya, kurang-kurangannya Tuhan siapa? Pada saat jemaat menjadi 5.000 orang, Tuhan kurangi 2 supaya mereka jadi 100.000. Tuhan kurangi Ananias dan Safira. Orang munafik yang serakah. Tambah-tambahan Tuhan itu luar biasa. Salah satu korban tambah-tambahan Tuhan, orang yang tidak hati-hati, tidak sengaja, padahal nggak minta, nggak menargetkan ke sana, dia tertelan appetizernya Tuhan. Dia tidak minta harta, dia minta hikmat, malah jadi raja terkaya sepanjang masa. Bill Gates, orang miskin dibandingkan hartanya dia. Dia jadikan di zamannya perak yang 1 gram sekarang berapa? Dijadikan cuman seperti batu kerikil di jalanan. Emas harganya drop sekali di sana, keluar baru mahal. Orang itu namanya Raja Salomo. Be careful dengan tambah-tambahan Tuhan. Appetizer Tuhan can choke you to death if you're not ready. Jadi jangan cari kalau Anda datang ke sini, top menu listnya jangan itu. Anda datang ke gereja, cari ini Tuhan. Cari purpose-nya Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau taat kepada perintah-Mu. Perintah-Mu yang terakhir adalah beritakan Injil. Aku pastikan nafas hidupku untuk itu. Sekalipun aku bekerja di sini, hatiku selalu itu. Ya Tuhan, urapi aku. Barulah the floodgates of anointing. Barulah tingkap langit untuk pengurapan itu dibuka lebar-lebar. Ujilah aku, tidakkah aku akan memenuhkan-Mu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Jadi dari sini kita tahu. Di kebaktian 1 saya jelaskan. Murid-murid awal mulanya perhatiannya adalah duniawi. Kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel secara fisik? Tuhan bilang, yang gitu gampang. Mereka nggak tahu aja. Di tahun 1948 Israel menjadi sebuah negara. Tapi Tuhan bilang, yang ini dulu yang kau harus lakukan. Jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Atau dimanapun kau kutaruh, kuletakkan. Jadilah saksiku, jadikan itu prioritas utamamu. Sebab itu adalah perintah terakhirku. Jadikan itu prioritas pertamamu. Itu adalah perintah terakhirku. Masa aku tidak bisa tambahkan kepadamu? Hati-hati dengan tambah-tambahanku. Hati-hati. Sebab sudah banyak korban berjatuhan dalam tambah-tambahanku. Yang berjatuhan dalam kurang-kuranganku, mengerikan. Pernahkah kau melihat bahwa Salomo adalah korban? Kasih tambah-tambahan sama Tuhan gak ready, jadi rusak 1000 istri. Jangan pernah tantang Tuhan, kau bisa berkati aku seperti apa? Kau bisa angkat aku setinggi apa? Tuhan akan tanya kembali kepadamu. Kau takut ketinggian gak? Aku tinggi, tinggalnya di sorga. Jangan tantang aku bisa bawa kau setinggi apa? Langit pun bukan batasmu untuk kau kembangkan pekerjaanmu. But are you ready? Sudahkah kau perhatikan perintahku? Sebab api hanya pergi kepada ketaatan. Sudahkah kau perhatikan perintah terakhirku? Malah kalau saya nggak ngomong gini kan banyak jemaat yang lupa. Terus terang aja. Perintah terakhir Tuhan itu apa?
Amanat agung. Luar biasa. Itu harus jadi perhatian pertama kita. Jadi api itu bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 4 ini unik sekali. Saya bisa melihat kemiripan dengan yang terjadi tapi bertolak belakangan dalam spirit atau dalam roh. Waktu itu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, mereka berkata dalam bahasa lain. Heran sekali. Ini semua orang rata-rata hampir semua orang Galatia. Orang Galatia itu adalah orang yang medok bahasanya. Kalau di Indonesia mungkin kita orang Surabaya ini medok. Yang Jakarta denger nih. Tapi memang begitu kok. Orang Galatia dianggap medok. Malah justru gak seperti orang Surabaya, tapi orang-orang Galatia zaman itu dianggap sebagai orang yang second class, kelas kedua. Ya. Tapi sebagian besarnya orang Galatia. Tuhan pilih orang yang medok. Lalu habis itu mereka berdoa sama-sama 120 jumlahnya. Mereka langsung bicara bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mesopotamia, bahasa apa. Wow. Pernah terjadi kayak gini tapi tujuannya berbeda. Pada waktu di Menara Babel. Ingat gak? Hari itu Pentakosta. Ada 2 tempat di dalam kerohanian orang Kristen yang ditebus oleh Kristus. Dengan dicurahkan Roh Kudus. Satu adalah Babel. Kalau Babel dulu mereka berbicara banyak bahasa. Agar mereka terpencar-pencar. Agar mereka tidak bisa mengarungi samudera. Pergi ke satu. Mengunjungi satu sama lain. Tapi sejak Pentakosta, dengan menyebarnya bahasa itu, mereka justru diutus kemana-mana untuk mempersatukan. Dalam urapan ini aplikasinya, tidak ada batas. Kalau di dunia ini kita butuh visa ke sana sini. Intinya, dunia ini penuh dengan kuasa kegelapan. Makanya Alkitab mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging saja. Melawan roh jahat di udara, dan jangan lupa ada kata-kata nih, penghulu dunia yang gelap. Dan pemerintah-pemerintah. Ini bukan bicara pemerintah itu adalah iblis, bukan. Penghulu-penghulu dunia yang gelap dan pemerintah-pemerintah. Setan itu punya wilayah dan teritori. Kalau di dalam dunia, kita mau berhasil, gak gampang bro, kata orang. Anda mau masuk ke wilayahku, Anda harus kita kerjain dulu. Sistem peloncoan itu sudah mendarah daging di dunia ini. Tapi urapan membypass semuanya. Urapan itu tanpa batas. Kalau kita mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, mesti butuh visa. Yang gak butuh visa kayak Amerika pun gak berani ke Libya. Meskipun bisa masuk begitu aja ke banyak negara, takut hilang kepala. Kita yang gak takut hilang kepala karena kita bonek semua. Tapi di mana-mana gak diterima. Kesana sini butuh visa, tunggu berapa hari, berapa minggu lagi. Dunia ini memang di kota-kota ada batas-batas. Tapi Tuhan berjanji, mereka yang diurapi can roam the earth freely. Paham maksud saya? Kalau bisnis Anda diurapi, ekspor impor akan Tuhan tolong sampai ke ujung dunia. Tidak ada yang bisa melawanmu. Kalau bisnis itu diurapi oleh Kristus, tidak ada yang bisa menentang. Orang berkata Anda pasti kerdil, disinilah berhenti, disinilah kuburanmu. Malah justru Anda berjaya sampai ke bangsa-bangsa. Orang berkata sama saya, kamu masih muda, wong Surabaya lagi, medok lagi. Lucu sekali kemarin saya di Twitter dan di Facebook ada juga yang komentar gini. Pastor Philip, saya mengikuti pelayanan Anda, kelihatan bukan orang Surabaya dari sejak medok bahasa Indonesianya sampai fasih. Wah lumayan juga ya, saya sempat medok sampai fasih, sekarang dianggap fasih ya lumayan. So what? Anda fasih dari dulu, Anda tetap di tempat. God has proven in my life. Aku, wong Surabaya, medok bahasaku. Tuhan bawa saya sampai ke ujung dunia. Saya nggak ngomongin untuk kemuliaan saya bicara bahwa urapan itu nggak ada yang mustahil. Kalau orang diurapi, imannya jadi jagoan. Orang berkata bisnismu mati, dia berkata nggak mungkin, bisnisku milik Tuhan. Orang berkata saya prediksi 2 tahun lagi Anda akan gulung tikar, malah justru Anda buka pabrik tikar. Let me tell you something. When you find the secret to your anointing, my goodness, you'll be a giant of faith. Saya ingin impartasikan ini kepada Anda. Babel telah ditebus. Babel sudah mati. Beritahu sama setan, Babel sudah mati. Sekarang Pentakosta.
Kalau dulu terpencar-pencar, justru dunia menjadi belah-belah. Dulu kalau nggak ada Babel kan nggak ada visa-visaan. Sekarang tidak ada yang bisa menghalangi. Anakku akan dipakai Tuhan untuk menempati tempat-tempat sunyi. Mungkin sekarang kena narkoba, dekat sama Tuhan. Berdoa, urapan Tuhan akan mengalahkan musuh. Seperti violent wind, seperti angin yang keras. Suatu hari roh-roh narkoba itu akan meninggalkan tubuh anak Anda serentak dalam sedetik. Dan Anda akan lihat anak-anak Anda suatu hari Anda akan duduk dan lihat dia ceramah. Mungkin di sebuah konferensi PBB, bukan di konferensi gereja. Dia akan bicara, mungkin suatu hari di summit bisnis di Singapura. Dia bicara tentang bagaimana mengembangkan bisnisnya. Anda akan duduk di sana dan berkata, aku ini cuma paman becak. Kok bisa punya anak begini? Saya beritahu, the anointing has lifted you up. Allah Roh Kudus udah mengangkat. Anointing itu apa? Sederhana. Saya mau dorong setiap jemaat kita untuk membangun keintiman dengan Roh Kudus. Itulah mulainya. Supaya kita tidak abstrak. Kita tidak meraba-raba. Apa toh urapan? Sampai hari ini, sampai detik ini mungkin Anda masih menebak-nebak. Gimana caranya? Gampang. Bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Bangun yang intim dengan Roh Kudus. Jangan lupakan bahwa sekalipun Yesus adalah Allah di atas gereja. Atas gereja. Roh Kudus adalah Allah di dalam gereja. Saya tidak akan sampaikan, saya jelaskan agak panjang lebar soal Roh Kudus di kebaktian tadi. Anda dengarkan sendiri. Kalau saya jelaskan habis saya waktunya. Tidak bisa selesaikan ini. Ini pun gak selesai nanti, saya yakin itu, saya tahu itu. Tapi saya kan, tolong dengarkan sendiri kebaktian tadi. Saya jelaskan Allah Roh Kudus. Itu siapa? Allah itu cuma satu, gak tiga. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itulah dimensi Allah sesungguhnya. Apa bedanya Allah Roh Kudus itu dengan Yesus yang cuma kita kenal sebagai juru selamat kita? Bedanya gimana cara kita relate atau membangun hubungan dan keintiman? Dengarkan sendiri. Tapi intinya adalah urapan itu dimulai ketika Anda serius membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Membangun keintiman dengan Roh Allah. Urapan itu mulai deras mengalir dalam hidupmu. Sekalipun Anda belum lihat kemenangan total detik ini juga, percayalah, di sebelah sana wajahnya berbeda kepada musuh-musuhnya. Cepat lambat musuh-musuhmu akan lari daripadamu. Engkau akan melihat perkara supranatural terjadi di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh haleluya. Wow, Anda belajar sesuatu? Baru 4 ayat, gimana nih? Oh, kita lompat aja ya. Kita lompat supaya bisa selesaikan sebisa mungkin. Tapi minimal saya sudah, semoga apa yang saya sampaikan ini menginspirasi Anda untuk gimana caranya baca Alkitab. Sisanya saya berdoa Roh Allah yang ada di dalam gereja ini. Roh Kudus yang selalu saya temukan selalu bersama dengan saya sampai ke kamar mandi saya pun. Sampai ke kamar tidur saya akan mengajarimu bagaimana caranya saya berpikir tentang firman Tuhan. No, caranya dia berpikir yang dia tularkan ke saya tularkan kepada Anda. Saya doa Roh Kudus memberi Anda ilham. Dapatkan terbaik dari firman-firman Tuhan. Kita lihat sekarang ya. Lalu kita tahu ceritanya kan, mereka penuh Roh Kudus nih, bicara bahasa roh segala. Ayat 13. Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Wow, gereja mula-mula belum berusia 24 jam sudah disindir mabuk dan gila. Mereka jauh lebih beruntung dari kita. Gereja zaman sekarang disindir bukan karena rohnya, karena dagingnya dan dosa, perpecahan segala, imoralitas, perselingkuhan, kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Saya iri dengan piala yang mereka terima. Musuh-musuh mereka tidak punya alasan untuk tuduh mereka, harus buat-buat. Harus buat-buat. Saya mending difitnah daripada digosip. Difitnah berarti mereka gak punya apa-apa yang benar untuk katakan tentang saya, untuk menyalahkan saya. Daripada digosip, karena memang mereka saya salah. Mereka saking gak punya bahan, sampai menyindir mereka mabuk. Padahal mereka tahu, bar-bar sudah tutup jam 9 pagi saat itu. Belum 24 jam sudah dicercah. Karena mereka radikal. Orang dunia, kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, biasanya sebagian besar orang itu ngomong dulu baru mikir. Padahal kalau mereka mikir apa yang mereka katakan, mereka bisa tertawa sendiri dan lucu. Dari mana dapat alkoholnya jam 9 pagi itu? Saya
merasa gereja mengalami kemunduran. Karena kekurangan urapan malah justru kebanyakan kedagingan. Hari ini, jarang sekali, malah justru gereja tidak pernah dicerca apa-apa, kecuali karena dosa. Kita nggak disebut gila, kita nggak disebut mabuk, malah kita dianggap sama orang dunia. Aduh, kalau setan datang kepada Anda, Lucifer datang dan salami Anda, selamat ya, Anda tadi baru kebaktian ya. Aduh, itu tamparan yang luar biasa. Kalau setan datang ke Anda setelah Anda dibaptis, selamat ya Anda jadi orang Kristen, berarti dia nggak takut. Saya paling takut kalau diselamati saya sama musuh saya, dianggap sama. Saya pernah sekali berkhotbah, mati-matian, karena saya persiapkan khotbah saya, namun tidak berdoa. Satu orang mabuk dan penuh narkoba di Hastings, Vancouver, Kanada. Salami saya dan kata, I like your preaching. Saya bilang, if you really like my preaching, how come you're still drunk? Tamparan buat seorang Philip Mantova hari itu. Khotbahmu gak seberapa, cuman bagus di telinga. Orang narkoba datang dipenuhi dengan setan. Selamat ya, bagus khotbahmu. Harusnya dia minta ampun, jangan diusir keluar kayak Yesus di Gerasa. Saya taruh catatan saya berlutut mulai hari itu. Modal saya bukan mulut, tapi lutut. Semoga Anda bisa rasakan lutut saya sekarang. Anda tidak sedang dikhotbahi, Anda sedang ditendangi. Hari itu saya seperti ditampar. Gereja hari ini, harusnya mereka bilang, gila orang-orang ini. Kok bisa begitu? Kok bisa memberi begitu? Lihat itu. Setelah mereka begitu, kok mereka udah hancur, udah jatuh. Kok bisa? Ini orang gila. Ini orang mabuk. Ini orang jauh lebih piala. Daripada mereka berkata, bagus ya gerejanya ya. Tapi mereka gak pernah gabung. Yang diomongin cuma yang jelek-jelek soal gereja. Karena memang gak bisa salahin mereka. Jangan benci orang berdosa. Karena memang banyak dosa di dalam gereja. Gimana tidak? Cuma datang bawa selingkuhannya ke dalam kebaktian. Anda berdosa loh. Anda menodai nama baik daripada gereja Tuhan. Itu gereja Mawar Sharon. Itu jemaatnya. Kayak gitu. Kasih mereka nil bahan untuk jelekan kita. Sampai mereka harus fitnah kita mabuk dan gila segala. Kalau memang mereka berkata mabuk dan gila, katakan memang betul kami tergila-gila dengan Yesus. Dan memang kami tidak bisa masuk di rasiomu. Duduk. Waktu dia duduk berkata, good boy. Oh gak boleh, itu gak boleh ya. Itu untuk Blackie. Kita duduk. Saya beritahu kepada kamu, apa yang tidak masuk rasiomu. Duduk. Yesus Kristus hidup. Dan mulailah Anda beritahu dia apa yang Anda tahu. Orang itu akan bertekuk lutut. Satu benua pun akan menangis di kaki Tuhan. You must have the power to all the world. Wow. Satu-satu berkata, Tuhan, majikan, bos, kok bisa gini ya bos? Padahal dia orang suku di Indonesia yang tidak pernah terinjili. Kok bisa begini? Karena dia sekarang ada di kota besar, dia bekerja. Anda berkata, itu karena Yesusku. Karena kita tidak punya lagi wibawa itu, karena kita tidak punya urapan. Kita tidak bergantung dengan itu, kita bergantung kekuatan. Kebanyakan kedagingan, kebanyakan dosa. Kurang mujizat. Kalau ada integritas di sisi Anda, ada ketaatan, Allah akan mengerjakan mujizat yang tidak Anda sangka, Anda tidak duga. Aduh, luar biasa. Masih banyak. Ya sudah. Anda mengerti sekarang orang lain menyindir, saya iri sama mereka. Tuhan, ayo sindir aku. Sindir. Mumpung saya masih muda nih, orang muda, ayo sindir aku. Saya tantang anak muda sindir aku. Itu yang namanya Philip tuh loh, gila. Gila dia. Mampu dia. Kok bisa cinta Tuhan kayak begitu? Lihat di Facebook. Orang-orang setelah lihat Before 30, semuanya langsung keluarin kata-kata dalam bahasa agama mereka. Dan berkata, begini. Mereka harus teriak-teriak. Saya gak pernah teriak-teriak, gak pernah balas. Mereka lihat mujizat. Kok bisa terjadi? Kemarin saya waktu sampai di airport sama porlap. Apa namanya? Yang angkat-angkat koper. Dia bilang, Bapak, Mas, gak manggil saya Bapak ya, Mas ini pendeta yang di TV itu yang atraktif itu ya? Oh atraktif, saya bukan grup sirkus Pak. Terus dia lihatin saya kayak gini, kok bisa gitu ya Mas ya? Kok bisa gitu ya? Terus dia lihatin saya cuman kayak, saya senang sekali dengan pandangannya dia. Bukan kagum, dia lihatin saya seperti, gila orang ini. It's good. I confused you, right? I
trouble you. Biar orang lain berkata, itu loh bos, udah jadi konglomerat, tapi istri tetap satu. Kok bisa ya? Kalau seperti dia gitu sudah ada simpanan sana sini. Masa mau cowok sejaya itu cuman punya satu? Orang bisa bilang, kok bisa ya? Aku nggak ngerti dia itu, nggak ngerti. Anda mau tiket bicara ke dunia? Bingungin teologi mereka dulu. Lihat hidupmu. Kok bisa itu anak muda? Pacaran cuma sekali doang. Lalu kawin. Bukannya nggak laku loh ya? The anointing, urapan itu membuat kita hidup berbeda. Membuat kita menjadi ancaman di mana-mana terhadap roh jahat. Mereka menyindir. By the way, akhir-akhir ini siapa yang nyindir Anda? Gak ada? Mungkin Anda belum sungguh-sungguh hidup bagi dia. Wow, satu ayat lagi, lalu selesai. Oke, sisanya saya percaya Anda bisa khotbah diri sendiri. Ayat 17. Oh, Lord. Tetapi ini akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini penjelasan Petrus tentunya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Tunggu, berikutnya ini penting sekali, saya mau fokus ke sini, karena yang pertama dan kedua sering dibahas. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saya mau bicara sama orang tua karena ini kebaktian umum. Dimanapun juga Anda sekarang menyaksikannya, ini sekarang lagi ada banyak kebaktian umum yang live streaming dengan kita. Dengar baik-baik. Alkitab berkata, salah satu efek urapan pada anak kecil bernubuat. Efek urapan pada anak muda dapat visi. Anda mau lihat visi anak muda? Lihat anak-anak AOG. Wah, lompat-lompat. Satu visi. Luar biasa. Lalu efeknya urapan dengan orang tua apa? Kalau orang itu mendekat pada Tuhan, orang tua akan bermimpi. Ini bukan mimpi di malam hari. Ini mimpi di siang hari bolong. Ini mimpi yang disebut dalam bahasa Inggris daydreaming atau melamun. Bukan melamun kosong, tapi seperti anak muda sedang melamun dengan gairah untuk masa depannya. Aduh, Anda mungkin berkata, aduh Pak Pendeta, ya, saya sudah kasep, udah lewat itu. No, urapan itu gak cuman tidak kenal batas geografis, penghulu kuasa kegelapan gak bisa menahan. Ya, Babel dikalahkan. Gak cuman itu, urapan itu bukan cuman bisa membuat kita mencapai tanpa usaha keras, hanya dengan ketaatan Tuhan berikan. Tadi saya lupa beritahukan, ada dua tempat yang di dalam kekristenan, kerohanian, orang kebenaran yang dipulihkan. Yang satu namanya Babel, yang satu namanya Eden. Sejak hilang maksud hidup manusia di Taman Eden, mereka bangun Babel, mencoba mencapai ke langit untuk mencapai tujuan mereka. Sekarang gak perlu Roh Kudus turun, dikasih dari atas ke bawah. Anda gak perlu menggapai, Anda cukup taat sehari-hari. Tuhan bawa ke depan Anda, ke tangan Anda, tujuan-tujuannya. Nah, ini sekarang saya ngomong sampai mana jadinya? Saya kembali ke sana ya. Penglihatan, orang tua mendapat mimpi. Nah, orang-orang tua mendapat mimpi ini seperti orang-orang muda yang bergairah untuk masa depannya. Efek urapan bagi orang tua adalah, kalau urapan itu tidak punya batas geografis, penghulu-penghulu dunia tidak bisa menahan, Anda tidak bisa di stop dari segala arah, maka urapan juga tidak kenal usia dan kekuatan tubuh jasmani seseorang. Ini yang disebut tiba-tiba di dalam dada orang tua muncul iman anak muda. Seolah-olah dia baru umur 20 tahun lagi. Ini yang disebut dengan iman Abraham, sahabat Allah Theophilus sejati. Abraham tidak mulai bermimpi sebuah keturunan maupun bermimpi bangsa-bangsa setelah tubuhnya dikatakan tidak berfungsi lagi. Setelah sebelum tubuhnya dikatakan dia sudah rongsok, dia tidak bermimpi. Dia baru bermimpi ketika dunia berkata sudah terlambat. Saya pernah melihat orang dijamah urapan Tuhan. Dan ketika dia mendekat sama Tuhan, semakin diurapi. Membangun keintiman dengan Roh Kudus. Saya gak pernah melihat orang tua yang harusnya menurut seluruh kacamata dunia, dia sudah terlambat untuk bangkit dalam pekerjaannya. Apalagi bangkit dalam pelayanannya. Sudah terlambat total. Tapi dipakai Tuhan luar biasa.
Ternyata saya ngerti yang namanya kebangkitan atau revival itu bukan pertama-tama revival gereja atau negara. Tuhan bisa memberikan revival pribadi kepada setiap kita kalau Anda mendekat sama Roh Kudus dan minta dijamah. Itu bisa bangkit. Wow, kalau saya jadi dia, saya tidak tahu dia dapat iman dari mana. Kalau saya jadi dia, saya pasti sudah putus asa. Urapan itu menghapus putus asa. Ketika dunia berkata telat, urapan itu mulai bekerja. Ketika dunia berkata sudah mandul, disitulah akan ada keturunan. Abraham baru bermimpi. Bahkan begitu bermimpi dia ganti namanya dari Abraham jadi bapak bangsa-bangsa Abraham. Dia baru bermimpi ketika tubuhnya sudah tidak mampu. Siapa bilang ketika engkau tidak mampu engkau menyerah? Ketika engkau merasa tidak mampu, datanglah ke tata Allah. Urapi aku. Tuhan akan menjadikan engkau kasus yang mengejutkan. Kasus kemenangan berikutnya. Smith Wigglesworth yang membangkitkan 14 orang mati meninggal dunia. Seorang tukang ledeng yang diberkati. Seorang dari Eropa dipakai Tuhan, besar badannya. Dan ketika dia sudah berumur sangat tua, bukan usia AOG, dia berkata, pakai aku Tuhan. Dia kena urapan hati-hati, kena api. Dia berkata, aku mau taat, pakai aku Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan memakai dia menyembuhkan begitu banyak orang. Siapapun yang dia doakan, hati-hati oh penyakit. Smith datang, cepatlah kabur. Istrinya sendiri meninggal dunia, dibangkitkan. Polly, wake up in Jesus name. Bangun. Diajak ngomong 2 jam, Polly bilang, aku mau kembali. Ya sudah, pergilah. Dan dia dipakai Tuhan ketika usia senja. Di sini ada berkata, ya sekarang bukan zamanku lagi. Sekarang anak-anak muda yang harus maju. Nonsense. Are you talking through the anointing? Or are you talking through your flesh? Kau bicara lewat urapan atau lewat dagingmu? Kalau mulai dengan roh, jangan akhiri dengan daging. Nonsense, nonsense, nonsense. Orang-orang tua di sini, termasuk GMS Manula, jangan berkata sudah lewat. Saya juga bisa ngomong yang sama. Kalau saya lakukan itu, saya menceraikan diri dari AOG. Saya bisa aja sekarang setiap kali naik ke mimbar, saya ngomong sama anak-anak AOG. Ya, saya sekarang bukan Ko Philip lagi, sudah mulai banyak yang manggil Om Philip. Nggak tahu lah, saya menyesali kata-kata itu. Ya, saya mulai banyak uban. Kemarin saya potong rambut, dia bilang nggak mau disemir tah. Saya bilang, kenapa? Kenapa? Mau disemir? Kenapa? Ubannya banyak katanya, sebelah kanan dan kiri. Gak apa-apa, Sule pun ada. Kok Sule siapa namanya? Yang Tukul, bukan. Nah, saya bisa aja naik ke atas dan berkata, oh anak-anak muda, saya sudah tua. Saya sudah tua. Saya sudah tua. No way. Saya tidak akan menceraikan diri saya dengan anak-anak AOG dan generasi itu. Generasi yang saya cinta. Saya selamanya kukuh mereka. Saya tidak akan menceraikan diri dengan mereka. Buat apa? Kalau mereka tidak menceraikan saya, kenapa saya ceraikan diri? Dengan saya terus ingatkan umur saya. Memang umur saya bertambah. So what? Belum ada satu pun di antara mereka mendekati urapan saya hari ini. Saya tidak ngomong itu dengan sombong. Saya tantang mereka untuk maju. Selama saya bisa, saya akan ajari mereka dan tiup mereka dari belakang. Terus maju. Paham maksud saya? Usia tidak menghalangi. Harusnya semakin tua, semakin dalam urapan itu benar. Bukan dalam negatif, yang konotasi yang negatif. Dalam urapan semakin tua semakin menjadi-jadi. Siapa di sini paling tua? Harus jadi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan orang tua akan mendapat mimpi. Mulai bermimpi untuk bisnismu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, keturunanmu. Mulai bermimpi untuk pelayananmu. Ya Tuhan, aku mau bergabung dengan festival kuasa Allah. Kalau saya jadi Anda, saya orang tua. Saya akan daftar sekarang juga turun ke bawah, di counter di bawah, daftar ke Palestina. Saya mau ikut ke Israel. Apa? Saya tidak mau berkata, biar yang muda aja yang melayani. No. Aku mau melayani. Tapi Bapak kan sudah, kalau Anda diingatkan sama setan, tapi Anda kan sudah dekat ke surga. Justru dekat ke surga, harus ke Yerusalem. Amin Bapak Ibu Saudara. Malik miliki komitmen. Let's not believe in the nonsense of the devil. Jangan percaya dalam nonsensnya setan. Alkitab berkata, semakin tua, semakin mimpi kayak anak muda. Wow, masa depanku masih panjang. Padahal hidupnya sudah tinggal berapa tahun. Kalau secara usia duniawi. Justru Tuhan bisa penuhkan dalam 7 tahun terakhir hidupmu. Seperti seolah-olah. Dan bisa melampaui 70 tahun hidupmu sebelumnya. Urapan bisa membuat sebuah anggur menjadi anggur yang tua dan mahal. Bukan anggur lama loh ya. Anggur lama itu basi. Anggur tua yang mahal. Saya tidak sabar suatu hari. Saya berada di usia senja saya. Saya mau menikmati anggur tua itu. Saya nggak buka sampai terakhir. Pak. Wine-nya saya baru minum terakhir nanti. Tuhan pakai aku ketika aku sudah menginjak 70. Lebih. Jadi,
Jangan pernah memandang dengan cara yang salah. Aku sudah tua, sudah kasep. No, Anda bisa bergabung. Anda nggak bisa berdoa. Anda bisa kontribusi dengan cara gimana? Minta Tuhan urapi hidupmu. Anda bisa datang ke Jakarta besok festival kuasa Allah. 200 lebih orang akan datang. Puji Tuhan. Saya harap bukan cuma anak muda yang tua-tua ikut. Nanti kalau Anda nggak bisa ikut yang itu, please ikut yang ke Palestina. Saya butuh banyak orang ke sana. Timnya yang banyak ke Jakarta, yang ke Palestina belum ada. Padahal ini adalah sesuatu yang mengubah sejarah. Tolong, kalau Anda bisa ikut sama saya, ikut sama saya. Saya butuh doakan orang-orang Arab dan Palestina. Jangan takutlah. Nanti kalau mati gimana? Aduh, orang di Mekah mau mati di sana kok. Enggak lah. Masa nggak percaya Tuhan bisa lindungi? Kalau Anda takut ke Palestina, harusnya Anda takut hidup di Indonesia. Indonesia nggak lebih aman. Kalau Anda bisa hidup sampai hari ini, itu karena pemeliharaan, bukan karena kebetulan. Ayo ikut sama saya. Daftar di bawah cepetan. Yang di Jakarta juga ikut sama saya. Ya, ikut ke sana. Kita layani orang-orang Arab dan Palestina. Ini waktunya. Who says life begins only when we are 20? Siapa bilang hidup itu baru dimulai, betul-betul hidup itu baru keren kalau umur 20? Tahu nggak? Ketika Anda menginjak 60, life has just begun. If you are anointed. Kalau Anda diurapi, umur 60 baru mulai itu. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yesus. Praise the Lord. Oh, haleluya. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall. Nyanyikan lagi, anointing. Anointing fall on me. Bersabar sebentar, tidak sampai 10 menit kita akan selesai. Semua yang menyaksikan juga, saya mau bicara sama Jakarta, GMS Jakarta, minggu depan saya ke sana. Siapkan dirimu, saya akan training Anda di dalam karunia kesembuhan. Sehingga FKA ini bukan cuma 1-2 orang dipakai. Waktu FKA sebelum dan setelahnya, 100% jemaat kita tumpang tangan. Seperti kata Markus 16, orang sakit akan sembuh. Biar yang menuai terlebih dahulu adalah keluarga-keluarga Anda yang Anda kasih. Saya berdoa revival terjadi, saya akan memberikan training pada Anda 3 ibadah. Anda pastikan ada di sana semuanya. Saya akan latih Anda secara pribadi dan berdoa untuk urapan ini. Saya minta singer agak mundur ke belakang. Saya mau doakan terlebih dahulu, maju ke depan. Siswa-siswa Paul and Barnabas jadi bibit unggul kita merintis gereja Mawar Sharon di mana-mana. Mereka akan wisuda. Saya doakan di sini aja untuk pengurapan. Lalu mereka akan diutus untuk merintis gereja baru atau akan menguatkan gereja baru yang telah kita rintis. Majulah ke depan sini terlebih dahulu. Saya akan doakan dari kanan dan kiri. Thank you Lord Jesus. Ulurkan tangan Anda ke depan. Inilah masa depan Mawar Sharon. Sekolah Paul Barnabas adalah sekolah misi, sekolah perintisan gereja-gereja. Lalu saya mau doakan juga cuman 10 orang aja dari orang-orang. Oke, berhenti di sana sebentar. 10 orang di antara Anda siapkan diri kalau saya merasakan ada 10 yang dalam masalah yang gawat darurat. Entah apa. Anda ngalamin putus asa berat. Ada 10 orang yang betul-betul merasa putus asa, merasa mati visinya. Saya mau tumpang tangan kepada Anda dengan cepat, lalu kita selesai. Urapan penuhiku. Come here. Urapan Asher. Terima
urapan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Penuhiku, biarlah kuasa dari Roh Kudus penuhiku. Urapan penuhiku. Come next. Datang satu. Urapan penuhiku. Urapan penuhiku. Datang ke sini. Datang perlahan-lahan. Biarlah kuasa dari Roh Kudus penuhiku. Urapan penuhiku. Come here. Urapan penuhiku. Yesus Kristus penuhiku. Biarlah kuasa dari Roh Kudus penuhiku. Urapan penuhiku. Urapan penuhiku. Urapan penuh. Angkat tanganmu di tempat. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Penuhiku. Urapan penuhiku. Urapan penuhiku. 10 orang tersebut cepat maju ke sini. Saya mau tumpang tangan lalu kita selesai. Anak-anak PNB bisa turun kembali ke bawah. Dari Roh Kudus. Ada 10 orang yang alami masalah yang berat. Sekarang ulurkan tanganmu ke depan. Kita nggak tahu masalahnya, Roh Kudus yang tahu. Urapan penuh. Aku patahkan setiap kuasa kegelapan di balik setiap permasalahannya. Urapan. Angkat tanganmu Bapak. Penuhiku. Receive God's anointing. Urapan penuhiku. Jamah di dalam nama Yesus Kristus. Dari Roh Kudus penuhiku. Berkati. Urapan penuhiku. Ulurkan tanganmu. Mari kita tidak hanya menonton, mari kita mendoakan mereka. Penuhiku. Urapan. God's anointing is here. Penuhiku. Biarlah kuasa dari Roh Kudus penuhiku. Urapan penuhiku. Mari maju sini, maju sini.
mengakhiri ibadah berikutnya dalam seri pengajaran, jangan lupa baca pasal 5-8. Saya akan muncul di pengumuman untuk mengingatkan Anda, atau gembala Anda akan mengingatkan Anda. Dan lalu saya minta kepada panitia untuk setiap kali saya muncul untuk urapan, kebaktian urapan, saya minta dibuka mitra doa di bawah, ya Pak ya, supaya bisa ada doa kelanjutan dengan tim doa yang memadai untuk mendoakan setiap orang dalam kebutuhan. 8 Desember saya akan berkhotbah kembali. Tuhan akan menyertaimu dan mengurapimu lebih lagi dari sebelumnya. Mari kita semua angkat tangan sama-sama. Biarlah kuasa dari Roh Kudus, biarlah kuasa dari Roh Kudus penuhiku, urapanku, biarlah kuasa dari Roh Kudus penuhiku, urapanku, biarlah kuasa dari Roh Suci penuhiku, urapanmu, haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan Roh Kudus yang baru menyertaimu. Biarkan apapun yang kau jamah akan menjadi kekal di matanya, dan segala sesuatu yang kau pegang berbuah-buah. Tuhan mengasihimu, jadilah kudus, jadilah kudus. Dan biarkan di mana engkau disuruh Dia untuk taat, ke sana Tuhan perintahkan api Roh Kudus yang ajaib dan indah dan baru. Tuhan menyertaimu, mengasihimu, jemaat yang disayang dan digendong oleh Tuhan. Pulang